Ya, salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Amanat kepada Orang Muda. Pada saat ini kayak mengundangkan saudara-saudara, khususnya kepada seluruh orang-orang muda, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama. Kita akan mendengarkan nasihat firman Tuhan. Kita akan membahas di pasalnya yang ke-90. Judulnya Makanan Otak yang Bermanfaat, ya. Apakah yang harus dibaca anak-anak kita? Inilah satu pertanyaan yang penting dan meminta jawab yang sungguh-sungguh. Saya merasa susah melihat di dalam rumah tangga orang Kristen ada terdapat berbagai majalah dan surat kabar yang memuat cerita bersambung yang tidak memberikan pengaruh yang baik kepada pikiran. Saya sudah memperhatikan orang yang suka membaca buku-buku cerita dimulai dengan cara yang demikian. Mereka sudah mempunyai kesempatan buat mendengar kebenaran sabda Tuhan, buat mengerti segala dosa-dosa kepercayaan kita, tetapi mereka sudah mencapai masa dewasa dengan tiada peribadatan yang benar. Pemuda-pemudi ini seharusnya memasukkan bahan-bahan yang paling baik, ya, ke dalam pembangunan tabiatnya, kecintaan dan takut akan Tuhan serta pengetahuan akan Kristus. Tetapi banyak orang yang belum mempunyai cukup pengertian tentang kebenaran seperti yang ada di dalam Yesus. Pikirannya penuh dengan cerita-cerita yang menakjubkan. Mereka hidup di dalam dunia yang tidak nyata dan tidak layak untuk melakukan berbagai tugas kewajiban hidup. Nah, jadi ini makanan otak yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Di sini penulis kita Nyonya Ellen G. White, ya, dia sangat sedih sekali melihat akan pemuda-pemudi yang meluangkan waktunya hanya untuk membaca majalah dan surat kabar yang memuat cerita yang tidak berguna bagi kehidupan mereka. Ya, jadi di sini dihimbau seharusnya kita, ya, pemuda dan pemudi memasukkan bahan-bahan yang paling baik ke dalam pembangunan tabiat kita, ya, sehingga kita boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya telah meneliti anak-anak yang dibiarkan bertumbuh dengan cara ini, ya. Jadi Nyonya Ellen G. White melihat, ya, hal-hal yang harus dipelajari, ya, untuk membuat anak-anak itu bertumbuh. Baik dalam negeri maupun di luar negeri, mereka itu mungkin jadi gelisah ataupun bermimpi-mimpi dan tidak dapat bercakap-cakap kecuali tentang hal-hal yang amat biasa saja. Anggota tubuhnya yang indah yang disesuaikan untuk mengejar cita-cita yang lebih tinggi telah direndahkan dengan memikir-mikirkan perkara-perkara yang sia-sia, bahkan lebih jelek lagi dari sia-sia, sehingga yang empunya itu merasa puas dengan perkara-perkara yang demikian dan hampir tidak sanggup untuk mencapai hal-hal yang lebih tinggi. Pikiran dan pembicaraan mengenai agama sudah tidak disukai. Makanan otak yang telah dimanjakan dengan kesenangan-kesenangan yang membawa akibat yang jelek dan memudar, memimpin kepada pikiran yang tidak jernih, yang tidak bersih serta membangkitkan birahi. Saya merasa kasihan terhadap jiwa-jiwa ini manakala saya memikirkan betapa banyaknya kesempatan yang mereka sia-siakan untuk mendapat pengetahuan tentang Kristus, tempat pusat pengharapan hidup kekal kita. Betapa banyak waktu yang indah dibuang dengan percuma, waktu yang sementaranya mereka bisa gunakan untuk mempelajari teladan kebaikan yang benar. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu kita, ya. Biarlah kita terus meluangkan waktu kita untuk mempelajari firman Tuhan yang akan menjernihkan pikiran kita, ya, karena Tuhan selalu memantau di taktanya yang paling tinggi, yaitu surga, memantau setiap anak-anaknya, dan Dia akan menulis setiap perbuatan-perbuatan kita. Ya, untuk itu biarlah kita boleh mengambil waktu kita dengan sebaik-baiknya untuk terus, ya, mendengarkan akan sabdanya. Saya sendiri mengenal beberapa orang yang sudah kehilangan pikiran yang sehat oleh sebab sudah mengadakan kebiasaan membaca yang salah. Sepanjang hidup mereka dipenuhi dengan angan-angan yang menyakitkan, perkara-perkara kecil dibesar-besarkannya, pikiran dan pertimbangan sehat pun tidak dihiraukan lagi. Bagi mereka menjadi ujian dan sandungan yang tidak dapat dihadapi mereka. Bagi mereka hidup ini tetap merupakan bayangan yang suram. Jadi bila mana kita menggunakan bacaan-bacaan kita,
ya. Di situ kita mempunyai angan-angan yang tidak bermanfaat dalam kehidupan kita. Itu hanya memuaskan akan hawa nafsu kita, ya. Sehingga kita akan terus terjerumus ke dalam tipu muslihat daripada iblis. Barang siapa yang memanjakan kebiasaan mereka dengan membaca cerita-cerita yang mengharukan, melumpuhkan tenaga pikirannya dan membuat dirinya tidak mampu menggunakan pikiran dan penyelidikan yang membutuhkan tenaga. Hingga sekarang ini ada lelaki maupun perempuan yang di dalam hari tuanya belum juga bisa sembuh dari bacaan yang melampaui batas itu. Ya, jadi ini oleh karena kebiasaan, ya, sudah mendarah daging membaca hal-hal yang tidak bagus. Dan itu akan berlanjut sampai usia tua nanti, dan itu akan susah untuk dirubah. Ya, bila mana kita sudah mendengarkan ini, nasihat ini, baiklah kita betul-betul berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga Tuhan dapat menolong kita. Kebiasaan yang sudah dibina pada waktu mudanya ikut tumbuh dengan pertumbuhannya yang menjadi kuat dan kekuatannya. Maka usaha mereka hendak menggalakkan kebiasaan itu meski dengan ketetapan hati pun cuma boleh mendapat kemajuan separuhnya saja. Ya, banyak orang yang tidak dapat lagi mengembalikan kegiatan pikirannya yang mula-mula. Segala usaha untuk menjadi orang Kristen yang sejati berakhir hanya dengan keinginan saja. Mereka tidak bisa menjadi seperti Kristus dengan sesungguhnya, sementara mereka terus-menerus mengisi otaknya dengan bacaan yang semacam itu. Kerusakan tubuh pun tidak kurang hebatnya. Urat saraf diberati, pekerjaannya dengan nafsu membaca yang tidak berfaedah tadi. Dalam berbagai hal, orang-orang muda maupun orang dewasa dilumpuhkan penyakit tanpa sebab musabab, melainkan karena sebab-sebab buruk bacaan itu. Pikirannya selalu tegang sampai mesin otak yang halus itu menjadi amat lemah, sehingga ia tidak dapat bekerja dan akhirnya lumpuhlah akibatnya. Ya, jadi ini akibatnya sangat buruk di dalam kehidupan kita. Ya, kita akan mendapatkan sifat-sifat yang jelek, ya, dan juga akan melumpuhkan pikiran kita. Ya. Dan di sini otak yang halus itu menjadi amat lemah sehingga kita tidak dapat berpikir dengan baik. Apabila selera untuk membaca buku-buku sensasi itu dirangsang dan berakar, maka perasaan pun diharu birukan dan rasanya pikiran kurang senang, kecuali makanan yang seperti ini terus-menerus diberikan, makanan yang tidak sehat itu. Saya sudah melihat gadis-gadis yang mengaku pengikut Kristus yang betul-betul merasa tidak senang kalau mereka tidak mempunyai buku cerita baru atau surat kabar yang memuat cerita. Pikiran yang candu terhadap rangsangan sama seperti pemabuk yang candu kepada minuman yang memabukkan. Orang-orang muda ini tidak menunjukkan roh perbaktian. Tidak ada terang surga dipancarkan pada teman-temannya untuk memimpin mereka kepada pancaran pengetahuan. Di sini dibilang jangan sampai kita, ya, hanya sebagai pembaca saja, sedangkan kita tidak menjadi pelaku firman itu. Baiklah, bila mana kita sudah membacanya, biarlah kita juga boleh menjadi pelaku firman itu, sehingga itu dapat menjadi hal yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya, biarlah pancaran, ya, akan terang-terang kecil itu boleh menjadi bagian teman-teman di sekitar kita. Ya. Di sini dikatakan Nyonya White merasa sedih, ya, melihat orang-orang muda. Ya, begitu pula dengan Tuhan kita. Dia merasa sedih, ya, melihat orang-orang muda lelaki maupun perempuan yang merusakkan hidupnya yang berfaedah dengan cara yang demikian, sehingga mereka gagal untuk memperoleh pengalaman yang akan menyediakan mereka untuk pergaulan hidup kekal di alam surga, ya, di dalam surga. Nama yang tepat untuk mereka hanyalah yang memabukkan pikiran. Kebiasaan membaca yang kelewatan batas memasukkan pengaruh yang merusakkan otak serupa dengan keterlaluan dalam soal makan dan minum. Ya, jadi ini sama dengan soal makanan dan minuman. Apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, apakah itu hal yang baik atau hal yang buruk? Ya, ini akan menjadi pertanyaan bagi masing-masing kita, dan kita akan menjawab itu di dalam kehidupan kita. Karena semuanya ini kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan pada hari penghakiman nanti.
Cara yang terbaik untuk mencegah tumbuhnya kejahatan yaitu mengisi tanah itu sebelum benih kejahatan masuk. Pemeliharaan dan penjagaan yang amat diperlukan dalam mempertumbuhkan pikiran ialah dengan jalan menanam di dalamnya benih-benih kebenaran dari kitab suci. Di dalam kemurahannya Tuhan telah menyatakan kepada kita di dalam kitab suci segala aturan hidup yang suci. Ya, jadi inilah jawabannya. Jangan kita memberi sedikit celah kepada setan untuk merasuki pikiran kita. Baiklah kita terlebih dahulu mengambil kitab suci, membacanya, dan di situ terang-terang Tuhan akan menyinari pikiran kita. Tuhan sudah mengilhami orang-orang suci supaya menuliskannya untuk kepentingan kita, ya. Nasihat tentang bahaya-bahaya yang menghadang di jalan dan bagaimana melepaskan diri dari bahaya-bahaya itu. Mereka yang menurut nasihat Tuhan supaya menyelidiki kitab suci tidak akan bodoh di dalam perkara-perkara itu. Di tengah-tengah bahaya akhir zaman, tiap-tiap anggota gereja harus mengerti dasar-dasar kepercayaan dan pengharapannya. Dasar-dasar yang tidak susah untuk dimengerti, cukup hal-hal yang bisa memenuhi pikiran. Kalau kita mau bertumbuh di dalam kemurahan dan pengetahuan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, jadi hal yang sangat sederhana pun bila mana kita lakukan itu dengan sepenuh hati kita, maka itu akan menjadi kuasa yang sangat luar biasa. Oleh karena Tuhanlah yang menuntun kita. Satu proses persediaan yang panjang dan tidak diketahui oleh dunia sedang berlangsung di dalam hati sebelum orang Kristen berbuat dosa yang terangan-angan. Pikiran manusia itu bukanlah sekonyong-konyong turun dari yang suci murni masuk ke dalam kehinaan, kerusakan, dan kejahatan. Waktunya cukup lama dalam proses pemunduran yang peta yang dijadikan atas teladan Tuhan menuju kepada peta setan yang nista. Dengan memandang kita dapat diubahkan. Dengan memanjakan pikiran-pikiran yang kotor, manusia mendidik pikirannya memikirkan rupa sehingga dosa yang tadinya dibenci akan menjadi kesenangan. Ya, jadi orang-orang muda ya, setan membuat hal-hal yang sangat menarik ya untuk memikat masing-masing kita ya, sehingga kita menganggap dosa yang sudah kita lakukan itu hanya biasa saja. Ya, padahal itu sangat jijik di hadapan Tuhan. Ya, biarlah kita sekarang mengambil keputusan ya untuk memandang kepada Yesus, memandang kepada juru selamat kita yang sudah mengorbankan dirinya untuk masing-masing kita ya, sehingga kita boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kembali lagi biarlah kita boleh meminta hikmat daripada Tuhan sehingga kita boleh membaca buku-buku yang berguna di dalam kehidupan kita. Ya, kita ambil Alkitab kita ambil buku-buku Roh Nubuat, kita baca itu dan kita akan menemukan mutiara-mutiara yang indah di dalamnya, dan itu akan mengikis setiap karakter-karakter kita yang buruk, menggantikannya dengan karakter Yesus. Ya, biarlah itu kita minta terus kepada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, pakailah saya sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah Dia yang akan menuntun jalan kita masing-masing. Karena Yesus selalu berada di sisi kita, selalu berada di samping kanan kita untuk menuntun kita. Ya, biarlah kita menyambut panggilan itu dan kita menerimanya itu dengan sepenuh hati kita, dengan ketulusan hati kita. Dan jangan lupa kita terus berdoa dengan sungguh-sungguh supaya tuntunan kuasa Roh Kudus akan menjadi bagian masing-masing kita. Biarlah bacaan ini boleh menjadi berkat ya, sehingga kita dapat mempraktekannya di dalam kehidupan kita. Kita akan berjumpa di kesempatan yang berikutnya. Tuhan memberkati.